Pemirsa, 4 wisatawan yang tenggelam di muara pantai Pancerdor, Pacitan, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian terhadap 4 wisatawan tenggelam tersebut dihentikan. Aminah Naifatul Mardliah, wisatawan asal Mojokerto yang tenggelam di lokasi wisata pantai Pancerdor, Pacitan, Jawa Timur, telah ditemukan dalam kondisi meninggal Sabtu malam. 2 jam sebelumnya, korban yang lain juga ditemukan tewas. Lokasi penemuan 2 korban berdekatan. Dengan ditemukannya 2 korban ini, korban tenggelam total 4 orang. Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, 2 korban diberangkatkan ke rumah duka di Kabupaten Mojokerto untuk dimakamkan. Terakhir ini tadi korban keempat berhasil kita temukan. Posisinya masih sama seputaran LKK dengan jarak kurang lebih hampir sama 100 meter. Posisinya mengapung. Peristiwa tenggelamnya 4 wisatawan asal Mojokerto di muara pantai Pancerdor sungguh disayangkan. Warga diimbau untuk lebih berhati-hati saat berwisata. Diketahui, para korban sebelumnya tengah bermain air dan terseret arus hingga tenggelam. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal kandas di perairan Selat Bali sekitar 100 meter dari dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk, Bali. 269 penumpang kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Kapal motor penumpang KMP Gerbang Samudra 2 kandas di perairan Selat Bali sekitar 100 meter dari dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk. Kapal yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Gilimanuk ini membawa 269 penumpang. Diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan terseret arus deras hingga ke perairan dangkal. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, sementara 24 anak buah kapal masih bertahan di kapal. Pada siang hari ini berhasil untuk mengevakuasi jumlah penumpang 269 orang. Jadi keadaan selamat, dan untuk ABK, jadi 24 ABK sementara masih standby di kapal tersebut menunggu air pasang yang akan nanti ditarik kembali. Selain mengangkut 269 penumpang dan 24 ABK, KMP Gerbang Samudra 2 memuat 7 unit bis, 6 unit truk, 4 unit kendaraan pribadi, 1 unit pick-up, dan 9 sepeda motor. Sementara evakuasi kapal masih menunggu kondisi air laut di perairan Selat Bali pasang. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika melaporkan. Pemirsa, 10 kamar indekos di Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api meludeskan sebuah rumah yang dijadikan indekos di Jalan Alpukat 5, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan. 10 kamar indekos di rumah tersebut hangus terbakar. Diduga, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kamar penghuni indekos. Kebakaran di lokasi ini merupakan peristiwa yang kedua setelah beberapa tahun lalu api menghanguskan bangunan indekos. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, perayaan hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta yang digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat berlangsung meriah. Perayaan HUT Jakarta dimeriahkan dengan beragam kuliner, pertunjukan seni budaya Betawi hingga konser musik. Puncak perayaan HUT ke-498 Jakarta yang digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat disambut antusias masyarakat. Hajatan di lapangan Banteng ini bertema Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Pengunjung bisa menikmati beragam kuliner dan produk UMKM. Pengunjung pun dihibur dengan pertunjukan seni, budaya Betawi hingga konser musik. Pengen ngerasain meriahnya ulang tahun Jakarta. Nah, ini melihatnya seperti apa nih di lapangan Banteng saat ini nih? Rame banget sih, jujur rame banget. Terus banyak yang piknik, seru sih, tapi banyak stand-stand makanan juga. Kita jadi langsung pengen jajan aja, setelah itu langsung duduk-duduk nonton ya. Jadi kan di Hajatan ulang tahun ke-498 Jakarta di lapangan Banteng ini terbuka untuk umum dan gratis. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari perayaan HUT ke-498 Jakarta, Jakarta Fair 2025 di Kemayoran ramai pengunjung. Jakarta Fair lagi-lagi menjadi tempat favorit untuk berlibur bersama dengan keluarga. Ribuan pengunjung memadati Jakarta Fair 2025 di Kemayoran pada hari Minggu sore. Para pengunjung menghabiskan akhir pekan sambil merayakan hari ulang tahun ke-498 Jakarta yang jatuh hari Minggu kemarin. Mayoritas pengunjung dari kalangan remaja hingga keluarga yang bawa anak-anak. Mereka datang dari berbagai wilayah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jakarta Fair juga dimeriahkan dengan penampilan berbagai musisi ternama. Jakarta Fair juga menawarkan diskon produk menarik dari ribuan tenan dari berbagai industri dan UMKM. Produk yang dijual diantaranya produk kecantikan, otomotif, furnitur, hingga makanan dan minuman. Tiket masuk Jakarta Fair dibanderol beragam, mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000. Jakarta Fair di Kemayoran berlangsung hingga 13 Juli mendatang. Ya, sementara pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tarif khusus untuk transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Jakarta menjadi Rp1 dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta. Berikut laporan reporter Amrina Rida dan juru kamera Jaka Samsah. Ya pemirsa, dalam rangka merayakan Hari Jadi Jakarta yang ke-498, ini sejumlah transportasi umum di Jakarta hanya dikenakan tarif Rp1 saja. Nah, salah satunya adalah transportasi Jakarta MRT Jakarta. Nah, sekarang kami sudah berada di MRT Jakarta Stasiun Duku Atas, yang mana sudah terlihat banyak sekali dari pengguna MRT yang akan memanfaatkan tarif Rp1 ini. Dan memang kalau kita lihat didominasi oleh para anak-anak muda ataupun juga keluarga orang tua yang mengajak anak-anaknya. Nah, ini prosesnya juga sangat mudah pemirsa, karena para pengguna hanya cukup menyediakan kartu uang elektronik ataupun juga sistem pembayaran elektronik seperti kris dan juga sistem pembayaran lainnya, dan tinggal di tap, nanti saldonya hanya berkurang Rp1 saja. Dan tadi dari para pengguna pun mereka mendukung adanya kebijakan ini karena dianggap mampu menstimulus dan juga mendukung masyarakat luas untuk menggunakan transportasi umum, sekaligus juga mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di Jakarta. Tentunya kita harapkan di hari ulang tahun Jakarta yang ke-498 ini transportasi umum semakin baik nantinya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jaka Samsah, iNews melaporkan.